strong. Oke, ketemu lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda. Tentunya kita akan tetap berbicara seputar permasalahan keluarga, yaitu menyangkut perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa hal atau tanda seorang istri yang bisa jadi ditengarai menjadi penyebab suami selingkuh. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru tentunya di channel Kang Kumis, saluran utama yang selalu membahas permasalahan seputar masalah keluarga. Nah, memang di dalam kehidupan berumah tangga banyak permasalahan-permasalahan yang memang sering bermunculan. Nah, permasalahan tersebut ada kalanya permasalahan tidak kunjung selesai, artinya ditinggalkan begitu saja. Nah, di sini ada beberapa hal seseorang melakukan perselingkuhan. Tentunya ada beberapa alasan baik yang terjadi pada istri maupun suami. Nah, kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai hal apa saja sih yang dilakukan oleh seorang istri sehingga menciptakan hal-hal penyelewengan terhadap suami, ya. Di sini kita akan berbicara mengenai 8 hal yang membuat suami cuek hingga berujung ke perselingkuhan. Lalu apa saja? Yuk kita simak sama-sama bersama Kang Kumis dari channel Kang Kumis tentunya. Oke, yang pertama yaitu ketika seorang istri tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu. Ini bisa kalau terjadi terus-menerus bisa mengakibatkan seorang suami akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan. Lalu kemudian ketika seorang istri selalu beranggapan negatif terhadap pasangan, ini punya dampak buruk terhadap seorang suami di tengah kehidupan rumah tangga kita. Maka dari itu saya menghimbau kepada para istri beranggapan baik, ya, atau selalu berprasangka baik terhadap siapapun termasuk dengan pasangan Anda, karena prasangka baik ini justru dapat menumbuhkan kepercayaan yang luar biasa terhadap pasangan Anda sehingga pasangan Anda tidak berpaling muka. Ini solusinya. Lalu kemudian yang kedua yaitu seringnya timbul perasaan tidak ingin. Nah, tidak ingin kan ini luas sekali. Bisa juga tidak ingin melakukan hubungan suami istri dengan pasangan, tidak ingin menyapa dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini seharusnya tolong jangan dibiarkan. Nah, ketika terjadi perasaan seperti ini, sebaiknya Anda bilang dengan atau sama pasangan Anda agar bisa dipecahkan sama-sama. Kemudian yang ketiga, ketika seorang istri mengalami kecanduan, ya, ini menurut pakar sosiolog. Zaman sekarang tentunya adalah kecanduan-kecanduan yang bersifat sosial media. Artinya lebih mementingkan sosmed daripada suami. Ini adalah hal yang harus diperhatikan, bahwa apapun ketika kita sebagai seorang istri, ketaatan kepada suami adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi, terutama adalah ketaatan yang memang tidak melanggar aturan negara dan agama tentunya. Kemudian tanda yang keempat, bahasa tubuh selalu menutup diri. Menutup diri di sini merasa enggan ketika disentuh oleh suami. Bukan berarti di sini suami belum pernah mencoba, atau suami di sini sudah mencoba melakukan hal pendekatan dengan Anda, terutama dengan istri, ya, maksudnya ingin menyentuh istri. Namun di sisi lain istri dengan mudah menolak. Nah, ketika menolak tanpa alasan tentunya suami merasa tidak enak hati. Ini juga menjadi penyebab seorang suami menjadi berpaling kepada Anda. Yang kelima adalah perhatian yang sudah dicurahkan terus-menerus dari pasangan Anda, dari suami tentunya, tapi perhatian tersebut justru dianggap biasa-biasa saja. Ini tentunya siapapun ketika melakukan ini, lalu kemudian tidak ada respon atau tanggapan yang justru membuat kita menjadi senang atau bahagia, atau ada imbal balik
perasaan, ya tentunya kita sebagai manusia tentunya tidak senang hati lah ya, marah lah istilahnya, bisa jadi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang patut kita waspadai. Lalu kemudian yang keenam, pernikahan jarak jauh diyakini atau dipercaya mampu membuat seseorang menjadi cintanya makin hari makin jauh. Arti pernikahan jarak jauh yang dimaksud di sini adalah setelah menikah mereka sama-sama berada di jarak yang berbeda. Ini berarti ini memang bisalah komunikasi dilakukan secara rutin, tapi ketika komunikasi saja mungkin belum cukup ya, apalagi ketika usia pernikahan usia muda. Tentunya ini membutuhkan bukan hanya sekedar komunikasi, tapi memang dibutuhkan kontak fisik. Hal ini tentunya yang dapat mengundang emosional satu sama lain. Namun ketika terjadi kurangnya kontak fisik, maka akan menimbulkan seseorang mudah untuk melakukan perselingkuhan. Lalu kemudian yang ketujuh adalah karena ketidakseimbangan hormon. Tentunya hal ini diyakini mampu membuat seseorang menjadi berbeda keinginan, ya. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, tentunya Anda sudah paham. Ya, bisa jadi yang kedelapan ya. Pada akhirnya tanda yang terakhir yaitu yang kedelapan, bisa jadi suami akhirnya tertarik dengan wanita lain yang mampu memberikan perhatian secara penuh terhadap suami Anda. Maka dari itu tolong ya, bagaimanapun komunikasi terus harus tetap dijaga satu sama lain. Ya, baik komunikasi emosional secara pemikiran ya, juga emosional dalam hal-hal tertentu yang justru dapat menimbulkan semangat hidup menjadi lebih harmonis antara Anda dengan pasangan Anda. Dan saya yakin Anda adalah istri-istri yang taat kepada suami. Anda adalah bukan tergolong istri yang tidak lagi memperhatikan pasangan. Nah, jadi ini ketika terjadi perselingkuhan, salah siapa? Saya juga tidak tahu. Namun apapun itu, saya yakin Anda adalah keluarga yang harmonis, yang terjauh dari segala permasalahan yang dapat mengguncang bahtera kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda bisa bijak. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.